Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ramdhani. Di sini saya akan mempraktekkan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini merupakan satu tindakan sebagai data awal untuk mengetahui status kesehatan dan juga memvalidasi keluhan serta gejala yang dirasakan oleh pasien. Nah, pemeriksaan fisik ini dilakukan dari mulai kepala hingga ke ujung kaki ataupun ekstremitas bawah. Nah, ada 4 tahapan untuk teknik pemeriksaan fisik. Yang pertama ada inspeksi. Nah, yaitu merupakan pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan cara melihat. Yang kedua, dipalpasi, yaitu pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan cara meraba. Kemudian yang ketiga ada perkusi, yaitu pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan cara mengetuk bagian permukaan tubuh. Kemudian yang keempat ada auskultasi, yaitu pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan cara mendengarkan suara yang dihasilkan oleh tubuh dengan menggunakan alat bantu yaitu stetoskop. Kita melakukan praktikum, saya akan memperkenalkan alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan pemeriksaan fisik, diantaranya pasien, pastikan terlebih dahulu data pasien pada rekam medis ini sudah benar. Nah, berikutnya kemudian persiapkan diri. Yang pertama dengan mencuci tangan sebelum ke pasien. Assalamualaikum Bu. Iya, perkenalkan ya Bu, saya Rifki. Saya kebetulan sekarang dinas pagi ya Bu, dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Kalau boleh tahu ya dengan Ibu siapa ya Bu? Iya, Muna. Iya, asalnya dari mana Bu? Dari Makumi. Iya betul. Umurnya berapa Ibu? 21 tahun. Iya, benar ya Bu. Di sini sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Ibu. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui status kesehatan Ibu dan juga untuk memvalidasi keluhan serta gejala yang dirasakan oleh Ibu. Nah, nanti saya akan melakukan tindakan seperti pemeriksaan tanda-tanda vital, ada tekanan darah, kemudian nadi, respirasi dan juga suhu. Nah, selain itu ada pemeriksaan tinggi badan, berat badan, dan juga nanti terakhir ada pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Nah, waktunya kurang lebih 20 menit ya Bu ya. Apakah Ibu sudah bersedia? Iya, saya bersedia. Tapi sebelum kita mulai tindakan, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bu? Mungkin mengenai nanti pemeriksaan yang akan dilakukan? Tidak ada. Iya, dan kalau begitu saya akan ceritakan terlebih dahulu ya Bu ya. Baik Bu, sebelum kita mulai tindakan, apakah Ibu ingin sekali terlebih dahulu? Tidak. Baik, kalau begitu kita mulai saja Bu ya. Ya, itu pemeriksaan tanda-tanda vital ya Bu ya. Nah, yang pertama mungkin ada tekanan darah, kemudian pemeriksaan nadi, respirasi dan suhu. Sekarang saya akan memeriksa tekanan darah Ibu terlebih dahulu ya Bu. Ya. Iya.
Tekanan darahnya normal ya Bu ya, 120/80. Untuk tekanan darah normal orang dewasa yaitu sistoliknya kurang dari 120 mmHg dan diastoliknya kurang dari 80 mmHg. Saya akan periksa nadi ya Bu ya. Iya, nadinya normal ya Bu ya, 80 kali per menit. Berikutnya ke pemeriksaan respirasi. Baik, sekarang kita akan mulai ya Bu. Yang pertama pemeriksaan kepala. Lakukan pengkajian keadaan umum dan juga tingkat kesadaran pasien. Pada pemeriksaan fisik, yang pertama kali dilakukan adalah yaitu melihat keadaan umum pasien. Apakah pasien tampak sehat, tampak lemah, atau tidak bisa berjalan. Pada pemeriksaan telinga, yang pertama yaitu inspeksi. Nah, amati kesimetrisan telinga, apakah ada lesi, serumen, dan cairan yang keluar. Berikutnya palpasi, apakah ada nyeri tekan dan juga benjolan. Nah, dengan alat otoskop kita bisa memeriksa serumen atau cairan, benjolan, serta tanda radang pada bagian dalam telinga. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan tes pendengaran. Nah, pemeriksaan tes pendengaran ini dilakukan selama pemeriksaan. Nah, tes pendengaran normal jika pasien dapat berkomunikasi dan juga berespon selama pemeriksaan berlangsung. Ibu, dari hasil pemeriksaan telinga barusan, alhamdulillah ya Bu, hasilnya normal dan tidak ada kelainan. Ibu, untuk selanjutnya saya akan memeriksa bagian hidung ya Bu. Mohon maaf Bu, boleh dibuka maskernya? Ya. Nah, yang pertama yang harus diamati adalah kesimetrisan hidung, kemudian bentuk hidung, dan juga apakah ada tanda radang, dan juga apakah ada bentuk khusus hidung. Selanjutnya yaitu pemeriksaan kelenjar tiroid. Yang pertama inspeksi, lihat apakah ada pembengkakan kelenjar tiroid, kemudian apakah ada pembengkakan kelenjar getah bening, dan juga lihat apakah ada kenaikan pada vena jugularis. Selain itu juga lihat apakah adanya lesi dan juga benjolan. Dan untuk selanjutnya yaitu palpasi. Ibu boleh duduk Bu? Boleh. Iya. Lakukan palpasi terhadap pembesaran kelenjar tiroid, benjolan, dan juga nyeri tekan. Bapak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan torak dan juga paru ya Pak ya. Langkah yang pertama yaitu diinspeksi bentuk dadanya, apakah simetris atau tidak. Lalu dilihat apakah ada lesi atau tidak, apakah ada benjolan. Lalu dilihat apakah ada otot bantu nafas. Selanjutnya yaitu dipalpasi untuk mengetahui apakah ada benjolan atau tidak. Dan juga nyeri tekan. Bapak kalau misalkan ada nyeri bilang ya Pak. Ya. Selanjutnya pemeriksaan pengembangan paru ya Pak. Ya. Nah, untuk mengetahui apakah paru kanan dan juga kiri simetris. Nah, caranya itu kedua ibu jari diposisikan di PE atau posisi supedus. Nah, jari yang lainnya diletakkan di ujung sternum. Selanjutnya minta Bapak untuk tarik nafas. Bapak tarik nafas siapa? Amati pengembangan parunya dengan cara dilihat dari ibu jarinya. Mbak, tarik nafas lagi. Nah, Bapak alhamdulillah ya Pak, pengembangan paru Bapak baik, normal. Bapak untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan vokal prem itu siapa? Tujuannya itu untuk mengetahui apakah ada getaran di setiap rongga ya Pak. Bapak bisa mengatakan 77. Iya bisa. 77. 77.
77, 77, 77, 77. Bapak bagus ya Bapak ya, tidak ada kelainan. Nah, untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan perkusi. Bapak bagus ya, tidak ada kelainan. Nah, Bapak selanjutnya kita akan melakukan auskultasi. Bapak bisa tarik nafas ya, Bapak tarik nafas. Tarik nafas Pak. Tarik nafas Pak. Tarik nafas Pak. Tarik nafas Pak. Bapak, suara nafas Bapak normal ya Pak ya, tidak ada tambahan suara nafas. Pemeriksaan selanjutnya itu pada ekstremitas bawah ya Pak, atau pada kaki. Pada kaki bisa dilihat apakah simetris atau tidak bentuknya, apakah ada kelainan bentuk kaki seperti kaki O, lalu dilihat kelengkapan jarinya lengkap atau tidak, lalu dilihat apakah ada udim, lalu terukur kulitnya, selanjutnya kebersihan jari. Nah, selanjutnya yaitu dipalpasi. Apakah ada benjolan ataupun nyeri tekan. Selanjutnya yaitu kekuatan otot. Bapak bisa mengangkat kakinya, Pak. Bisa diputar-putar, Pak, kakinya. Lalu bisa mengangkat kedua kakinya, Pak. Ya, bagus ya, Pak. Pemeriksaan refleks patella. Posisi pasien duduk berada di pinggir kasur dengan kaki menggantung ke bawah. Apakah kakinya bergerak atau tidak? Selanjutnya refleks Achilles, kakinya dimiringkan, lalu dilihat apakah ada pergerakan pada jari kaki atau tidak. Dari hasil pemeriksaan semuanya dari kepala hingga kaki semuanya normal ya Pak, tidak ada kelainan dan juga tidak ada masalah yang berat. Bapak kalau misalkan ada butuh bantuan, Bapak bisa langsung memencet tombol yang berada di dekat bed ya Pak, atau enggak Bapak bisa langsung ke ruang perawat. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum. Ya.